Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Hanggraini dari kelas PAI dengan NIM 201180315 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dosen pengampu Dr. Evi Muafia MAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal yang telah saya lakukan. Untuk judul jurnal yang saya ambil adalah penerapan active learning dalam pembelajaran PAI. Kita bisa lihat di jurnal ini saya warna kuning penerapan active learning dalam pembelajaran PAI. Selanjutnya, untuk nama jurnal adalah Jurnal As-Salam, volume dan halaman volume 4 dan halaman 13 sampai 27. Tahun 2020 penulis jurnal adalah Badruzzaman. Reviewer saya sendiri Febrian Hanggraini, tanggal review 7 Oktober 2020. Kita bisa dilihat di dalam jurnal. Untuk nama jurnal adalah Jurnal As-Salam volume 4 tahun 2020. Penulis jurnal tersebut adalah Badruzzaman. Dan halaman adalah 13 sampai 27. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian dalam jurnal tersebut adalah PAI merupakan panduan, latihan, bimbingan, dan pembelajaran secara sadar yang diberikan guru kepada peserta didik. Proses pemberian bimbingan dilakukan seorang pendidik secara terstruktur, berkelanjutan, dan berlangsung tahap demi tahap sesuai dengan perkembangan maturitas peserta didik. Pendekatan strategi metode PAI harus saling berkaitan dengan visi, materi, kurikulum, sarana, prasarana, evaluasi pendidikan agar pendapatan kualitas yang optimal sehingga pembelajaran PAI yang dilakukan di lembaga pendidikan formal maupun non-formal mampu memberikan landasan teoretik mengenai konsep PAI sehingga pembelajaran PAI mengalami perkembangan dan transformasi ke arah yang lebih baik. Model berpikir metodik inilah yang akan melahirkan perubahan pemikiran PAI ke dalam konteks postmodernitas yang dapat mengembangkan dan memajukan bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan pada umumnya dan PAI pada khususnya. Kita bisa lihat latar belakang ini di pendahuluan. Sudah saya warnai warna hijau ini di pendahuluan tentang latar belakang yang diambil dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, untuk tujuan dari penelitian ini untuk memaparkan penerapan pendekatan active learning dalam mengajak peserta didik untuk mampu berpikir kritis, lebih kreatif, mampu mengambil peran, dan mampu menerapkannya. Ini saya ambil di abstrak. Kita bisa lihat di abstrak pada jurnal ini adalah ini. Saya warna biru. Selanjutnya adalah permasalahan penelitian tersebut. Jadi permasalahan ini adalah pada perkembangannya pendekatan strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran PAI khususnya di lembaga pendidikan formal hanya bersifat operasional dan teknik sehingga materi pembelajaran PAI mengalami involusi atau penyampaian materi PAI bersifat statis dan monoton. Jadi permasalahan penelitian pada jurnal tersebut adalah tentang pembelajaran PAI penyampaiannya itu bersifat statis dan juga monoton. Kita bisa lihat di jurnal pada pendahuluan ini saya warna biru untuk permasalahan. Selanjutnya adalah objek penelitian. Objek penelitian pembelajaran PAI perlu dibangun suasana seperti pembelajaran yang menggembirakan. Sangat penting untuk menarik minat peserta didik dalam menyerap dan menginterpretasikan pelajaran yang telah disampaikan oleh pendidik. Kita bisa lihat di abstrak tentang objek penelitian ini saya warna ungu. Selanjutnya, untuk subjek penelitian adalah peserta didik dan juga guru pendidikan agama Islam. Itu subjek penelitiannya. Selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama adalah metode penelitian. Model penelitian ini adalah library research. Ini kita bisa melihat di abstrak. Model penelitian ini warna kuning. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka, di mana tujuannya untuk menemukan dan menyimpulkan model metode dan teknik penerapan active learning dalam pembelajaran PAI. Teknik pengumpulan data kita bisa lihat di metode penelitian. Sebentar.
metode. Nah ini saya warna hijau untuk Eee, teknik pengumpulan data. Selanjutnya adalah analisis data. Setelah data diperoleh, akan dikaji menggunakan kajian pendekatan kualitatif. Penulis menganalisa data yang ada untuk ditarik suatu kesimpulan untuk mengambil hasil yang baik dan tepat. Dalam hal ini, penulis melakukan pendekatan teknik analisis isi atau konteks analisis. Ini bisa dilihat di metode penelitian di bawah. Ini sudah saya warna biru untuk analisis data. Selanjutnya hasil penelitian ini menjelaskan tentang pendekatan active learning dapat diterapkan seorang guru dengan memberikan kemudahan untuk peserta didik dalam proses pembelajaran dengan menyediakan berbagai media, sarana, dan juga sumber belajar yang layak. Dengan menghubungkan materi PAI dengan materi lain, akan membuat pemahaman peserta didik menjadi lebih menyeluruh dan mengintegrasikannya dengan mata pelajaran lain dapat dengan mudah untuk dipahami. Ketika seorang peserta didik memahami materi yang diterima, maka pendidik bisa memastikan bahwa peserta didik tersebut mampu mengkontekstualkan materi tersebut. Kreativitas dan kejelian pendidik terhadap kondisi sosial dan budaya harus mampu mengilustrasikan materi pembelajaran PAI agar materi tidak terkesan ketinggalan zaman dan mampu diterapkan dalam keadaan dan kondisi yang sesuai. Hal ini juga untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hasil penelitian ini sudah saya tandai di hasil dan pembahasan itu ini warna yang merah tentang penjelasan tentang pendekatan active learning itu, dapat menarik minat peserta didik dalam mempelajari pendidikan agama Islam. Di sini, pendidik bisa menggunakan media, metode, sarana prasarana sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah kelebihan dari jurnal tersebut adalah literatur yang digunakan dalam jurnal tersebut sangat banyak sehingga dapat memperkuat penelitian tersebut. Ini bisa kita lihat di kajian pustaka. Ini sangat banyak sekali literatur yang digunakan. Kelebihan yang kedua adalah bahasa yang digunakan dalam jurnal tersebut mudah dipahami, sehingga kita itu mudah untuk mereview dan memahami isi dari jurnal tersebut. Untuk kekurangan, di dalam abstrak kurang lengkap dalam menjelaskan, padahal abstrak adalah ringkasan dari seluruh jurnal tersebut. Di abstrak tidak dituliskan latar belakang dan permasalahan yang diteliti. Kita bisa lihat di abstrak itu tidak dituliskan tentang latar belakang dan juga permasalahan dalam jurnal tersebut dan penelitian ini tidak dijelaskan, sehingga kita bisa mengetahui di dalam pendahuluan. Ini abstrak langsung di tujuan, terus metode penelitiannya dan juga hasil dari, penelitian tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.